Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Masih banyak orang yang mencoba untuk memahami bagaimana sih mengenal dan melawan COVID-19 atau virus corona. Bagaimana mencegah, mengobati, dan mengantisipasinya. Saya sampaikan secara detail dan rinci melalui data serta rumusan dari cnnindonesia.com yang akan saya tampilkan kepada Anda. Jadi, sehabis ini, kalau masih kurang jelas lagi, boleh mampir ke cnnindonesia.com. Yang pertama, coba yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya mengenal virus corona? Mengenal virus corona, sebenarnya istilah ini pada virus yang sering menginfeksi pada binatang dan bisa menyebar ke individu atau manusia. Virus corona pertama kali muncul atau ditemukan waktu itu di Wuhan, Tiongkok, yang merupakan jenis virus corona ke-7 pada manusia, dan virus corona yang menyerang manusia ini baru ditemukan pada tahun 1960-an. Jadi, bukan tahun 2019, tetapi tahun 1960-an. Bagaimana sih virus ini menyebar? Kita lihat misalnya dalam kasus MERS. Waktu itu penularannya dari binatang ke manusia. Ya, binatangnya unta ke manusia. Kemudian di kasus SARS waktu itu, wabah SARS ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi, antar manusia. Nah, di kasus COVID-19 atau virus corona ini, dugaannya ditularkan dari binatang atau hewan ke manusia. Binatangnya ini sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan yang besar, dan diduganya adalah ular atau kelelawar. Penularan manusia ke manusia lewat droplet atau air liur ketika si penderita mengalami bersin atau batuk. Berapa lama sih masa inkubasi corona? 2-14 hari merupakan masa inkubasi dari virus corona. Jadi, saat pasien pertama tertular atau terpapar virus sampai menunjukkan indikasi atau gejala-gejala awal tadi, ada demam dan sebagainya. Nah, siapa saja sih orang-orang yang paling beresiko tertular COVID-19? Yang pertama, ada lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Kemudian, orang yang memiliki riwayat penyakit menyerta atau penyakit bawaan. Bisa diabetes atau juga sakit jantung dan sebagainya. Kemudian, orang yang mengalami atau memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernafasan. Ya, itu tadi. Apakah sudah ada yang sembuh dari COVID-19 atau orang-orang yang tadinya positif sudah ada yang sembuh? Sebenarnya sampai sekarang pada pertengahan Maret banyak sekali yang sembuh, lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 orang. Lebih penderita sudah dinyatakan sembuh, artinya lebih dari 50% sudah dinyatakan sembuh. Tapi jumlah pasien bertambah setiap harinya. Kita harapkan untuk juga yang ada di Indonesia. Lalu kita tahu, beberapa waktu yang lalu WHO juga sudah memberlakukan status pandemik global untuk COVID-19. Ini jadi pandemik atau wabah yang meluas di berbagai negara, tidak hanya satu benua, tetapi beberapa benua. Nah, kriterianya adalah virus pertama menyebabkan kematian. Penularan virus dari orang ke orang terus berkelanjut, terkendali, dan virus hampir menyebar ke seluruh dunia. Itu tadi mengenal virus corona. Nah, mencegahnya seperti apa? Yang pertama, gampang banget. Rajinlah mencuci tangan. Jadi yang biasanya cuci tangan sebelum makan aja, sekarang sering-sering cuci tangan. Minimal 30 menit sekali, 1 jam sekali, kalau Anda beraktivitas cuci tangan. Kalau misalnya tidak memungkinkan cuci tangan, bawa hand sanitizer.
Bisa taruh di kantong, di tas, atau di mana saja. Tapi harus ada minimum atau minimal kadar alkohol, yaitu 60%. Yang paling penting adalah social distancing. Jadi social distancing juga jaga jarak antar satu orang dengan orang lain. Kemudian jangan menyentuh bagian muka, misalnya hidung, mulut, mata dengan tangan Anda. Coba dihindari hal-hal itu. Kalau masih kebiasaan, coba deh jangan. Kemudian ketika bersin, etika bersin dan batuk yang benar. Seperti apa sih? Jadi kalau udah tahu lagi batuk atau lagi flu, lagi suka bersin-bersin, jangan sembarangan. Jadi ada etikanya juga. Anda mungkin bisa menggunakan bahu Anda. Jadi menggunakan tisu juga bisa. Lalu tisunya jangan dipakai lagi. Buang ke tempat sampah. Setelah itu cuci tangan lagi menggunakan sabun atau hand sanitizer tadi. Kalau misalnya tidak ada sabun, kapan sih harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? Secara kasat mata, tangan terlihat kotor. Buang air, bersin, kontak, atau berinteraksi dengan yang sakit. Sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah bersentuhan dengan hewan, rajin-rajin cuci tangan. Nah, cuci tangan yang baik, jangan asal ya. Jadi, basahi tangan dengan air bersih mengalir kurang lebih selama 20 detik. Dengan sabun yang ada kandungan antiseptik, cuci, gosok tangan ini mulai dari punggung tangan sampai dengan sela-sela jari. Lalu, bersihkan bagian bawah kuku Anda. Kemudian bilas air bersih dan keringkan dengan handuk. Dan harus Anda lakukan sekarang. Jangan asal cuci ya. Kemudian, cara menggunakan hand sanitizer. Cari hand sanitizer yang kadar alkoholnya 60%. Teteskan hand sanitizer ke tangan Anda sekitar 1-2 tetes. Sama kayak cuci tangan, tidak hanya telapak, tetapi juga di punggung, kemudian di sela-sela jari, kemudian di antara kuku-kuku yang harus Anda tempelkan atau taruh hand sanitizer-nya. Dan sampai tangan Anda mengering. Nah, kalau misalnya tidak ada hand sanitizer gimana? WHO memberikan informasi untuk membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Begini caranya. Masukkan ke dalam wadah 1000 ml, tuangkan ketiga bahan isopropil, alkohol, hidrogen peroksida, dan gliserol. Tambahkan air, kocok perlahan hingga tercampur, dan jadi. Perlu nggak sih sebenarnya menggunakan masker? Menggunakan masker sebenarnya gunakan dalam kondisi bila Anda merasakan sakit. Itu harus Anda gunakan. Atau Anda perlu masker saat Anda menangani pasien yang mempunyai gejala COVID-19. Yang paling penting, jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Ya, jadi ada masanya. Paling tidak 4-6 jam. Habis itu ganti dengan yang baru, buang. Setelah itu jangan pernah taruh di mana-mana, takut orang lain pakai. Kemudian bagaimana dengan barang-barang? Belum diketahui pasti berapa virus bertahan sih sebenarnya di sekitar 4 jam. Tapi virus bisa dibersihkan dengan disinfektan yang sederhana. Sekarang semprot di mana-mana disinfektan. Cara menjaga imun lintas tubuh dengan makan makanan bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, tidur istirahat cukup, air putih, semua campuran jahe, lemon, semuanya harus terpenuhi. Apa yang harus dilakukan kalau Anda berada di tempat terbuka? Udah dibilang social distancing. Kalau kepaksa banget keluar, tetap social distancing ya. Jadi jaga jarak,
kurangi kontak, cuci tangan, waspada meletakkan tas di lantai, bus, kereta, atau kendaraan-kendaraan atau angkutan umum. Hindari mengeluarkan telepon genggam, atau Anda bisa sebenarnya lap-lap atau bersihin HP Anda atau gadget Anda dengan alkohol. Tidak ngemil di transportasi umum untuk menghindari kontaminasi dari tangan. Social distancing itu perlu menjaga jarak dari satu orang ke orang lain. Kenapa penting untuk menghindari? Hal-hal atau virus-virus penyakit ini bisa menular. Ini kenapa penting? Karena kapasitas rumah sakit tanpa intervensi kebijakan ini bisa saja terjadi tidak tertanganinya tenaga medis seperti dengan terjadi tapi tak terkendali yang menyebabkan banyak, misalnya di Singapura. Bentuknya seperti apa? Kurang lebih seperti jaga jarak sampai 1-2 meter, kemudian jauhi kerumunan, jangan berjabat tangan, kurangi frekuensi ke tempat yang ramai. Berikutnya, cara mengobati corona itu seperti apa sih? Gejala orang-orang yang terkena virus corona atau COVID-19 paling umum sih kalau Anda mengalami demam, kemudian batuk, ada sakit kepala, yang paling penting sesak nafas yang berat banget. Jika kondisi badan tidak fit, agar tidak menulari orang lain, pakai masker, jaga etika bersin dan batuk. Hubungi hotline Kemenkes, ada nomornya 021 521 0411 dan 081 21 21 23 119. Kasih tahu lengkap bagaimana kondisi fisik Anda, kemudian riwayat perjalanan Anda seperti apa. Kemudian nanti petugas medis pihak rumah sakit yang berwenang akan mengarahkan Anda untuk mendapatkan tindakan yang tepat. Itu tadi kita lihat, perlukah membatasi perjalanan ke luar negeri untuk mengantisipasi corona? WHO mengatakan tidak perlu jalan-jalan ke luar negeri. Jadi, di masa seperti ini, social distancing, bekerja dari rumah, belajar di rumah. Itu paling penting kita lakukan. Itu tadi, Anda bisa baca selengkapnya di cnnindonesia.com. Terkait seluk-beluk mengenai corona. Bagaimana mengobati? Apa itu virus corona? Mencegahnya seperti apa? Di cnnindonesia.com.